Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dosdanu Simanullah, guru fisika SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Pada pagi hari ini, saya ingin memberikan pembelajaran fisika pada kelas 12, yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Di mana pada pagi hari ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang radiasi benda hitam, di mana submateri adalah efek fotolistrik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan peristiwa efek fotolistrik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menentukan energi foton yang diperlukan pada satu bahan sehingga terjadi efek fotolistrik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dualisme cahaya, di mana cahaya dapat dipandang sebagai gelombang dan juga dapat dipandang sebagai partikel. Sebagai materi prasyaratnya adalah bahwa siswa terlebih dahulu harus sudah memahami tentang listrik dinamis dan listrik statis, di mana materi ini telah diajarkan di kelas 12 juga pada awal bab, di mana itu adalah di awal-awal pertemuan. Selanjutnya juga di kelas 11 sudah diajarkan tentang gelombang. Kalau siswa sudah memahami materi itu, materi prasyaratnya bahwa untuk efek fotolistrik ini akan mudah untuk dipahami. Di mana kita tahu bahwa berdasarkan hipotesis kuantum yang menyatakan bahwa E adalah NHF. Einstein menyatakan bahwa ketika cahaya dipancarkan oleh osilator molekuler, energinya harus berkurang sebesar HF, 2HF, 3HF, dan seterusnya. Energi yang dipancarkan ini berupa partikel-partikel kecil, berupa paket-paket. Nanti yang selanjutnya kita sering sebut foton. Untuk menguji adanya foton, Einstein melakukan percobaan efek fotolistrik dengan skema percobaan seperti berikut ini. Nah, anak-anak, coba diperhatikan, ini adalah skema percobaan efek fotolistrik yang dibuat oleh Einstein, di mana yang warna biru ini adalah tabung yang bisa diatur tekanan udaranya, dan di dalam tabung ini dilengkapi dengan dua lempeng logam, yaitu yang sebelah kiri adalah katoda dan yang di sebelah kanan adalah anoda. Dan kedua lempeng ini dihubungkan dengan kabel penghubung dan dihubungkan dengan beban atau resistor, dan ada juga di sini sebagai baterai untuk pemicu, dan juga dilengkapi dengan ampermeter dan voltmeter. Ketika cahaya ini warna kuning, yang sering nanti kita sebut sebagai foton, di mana kita tahu bahwa cahaya ini adalah memiliki energi. Ada energi dikenakan pada plat logam katoda yang sebelah kiri. Nanti elektron yang ada pada katoda ini akan menerima energi dari foton. Dan jika elektronnya lepas, maka akan bergerak menuju anoda, di mana anoda yang sebelah kanan itu lebih positif dibanding katoda sebelah kiri, lebih negatif. Kenapa lebih positif yang sebelah kanan? Itu karena dihubungkan dengan baterai bermuatan positif yang di bawah. Dan kenapa katoda yang sebelah kiri ini lebih bermuatan negatif? Karena dihubungkan dengan polaritas baterai yang lebih negatif. Jadi ketika elektron lepas dari katoda, elektron itu akan bergerak menuju anoda yang sebelah kanan. Ketika elektron yang lepas, maka nanti akan ada arus yang mengalir terdeteksi oleh ampermeter. Di mana pada materi sebelumnya sudah pernah kita ketahui bahwa arus listrik itu adalah elektron yang bergerak. Namun eksperimen ini dibuat oleh Einstein pada ruang gelap dan juga pada ruang terang.
Di sini dapat kita katakan bahwa efek fotolistrik itu adalah peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya dengan frekuensi tertentu. Dikenai cahaya itu nanti kita anggap sebagai foton. Ketika tabung percobaan ditempatkan di ruang gelap, tidak ada arus yang mengalir yang ditunjukkan oleh ampermeter. Kenapa tidak ada arus yang mengalir? Karena tidak ada foton yang menuju katoda, sehingga elektron tidak terlepas dari katoda. Namun ketika cahaya dengan frekuensi tertentu diarahkan ke plat kiri, ampermeter mencatat adanya arus listrik. Berarti kalau ketika di tempat terang ada foton, nanti elektron bisa lepas, berarti ada arus listrik. Selanjutnya, jika tegangan diperkecil, tegangan baterai tadi, nanti ada saatnya hingga polaritas terbalik, arus listrik tidak mengalir lagi. Berarti ini hingga polaritas terbalik itu boleh dianggap sebagai potensial hentinya. Artinya bisa menghentikan gerak elektron dari katoda menuju anoda. Potensial V0 disebut sebagai potensial henti yang nilainya tidak bergantung pada intensitas cahaya atau intensitas foton yang mengenai anoda. Hubungan antara energi kinetik maksimum yang dapat dicapai elektron foto dengan potensial henti V0 adalah mv kuadrat max sama dengan F0, dengan m adalah massa partikel, v adalah kecepatan partikel, e adalah muatan partikel, di mana muatan sebuah elektron adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, dan V0 itu adalah potensial henti. Nanti anak-anak bisa nanti dipahami dan diingat itu penggunaan rumusnya. Selanjutnya, mari kita kaji efek fotolistrik menurut sudut pandang teori gelombang dan teori partikel. Jadi efek fotolistrik itu kalau dikaji atau dibahas menurut sudut pandang teori gelombang bagaimana, dan bagaimana kalau dikaji menurut sudut teori partikel. Kalau menurut teori gelombang, bahwa efek fotolistrik itu adalah sebagai berikut. Teori gelombang menyatakan bahwa energi kinetik elektron foto harus bertambah jika intensitas cahaya berbesar. Namun kenyataannya besaran energi kinetik maksimum elektron foto tidak bergantung pada intensitas cahaya. Yang kedua, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada setiap frekuensi cahaya, asalkan intensitas memenuhi. Hal ini pun keliru karena setiap permukaan membutuhkan frekuensi minimum tertentu yang disebut frekuensi ambang atau F0 untuk dapat menghasilkan elektron foto. Yang ketiga, berdasarkan teori gelombang dibutuhkan waktu yang cukup lama agar elektron berhasil mengumpulkan energi untuk keluar dari permukaan logam anoda. Akan tetapi ternyata elektron dibebaskan dari permukaan logam hampir tanpa selang waktu, yaitu kurang dari 10 pangkat min 9 sekon setelah penyinaran. Yang keempat, teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foto bertambah jika frekuensi cahaya diperbesar. Sedangkan menurut teori partikel memberikan prediksi yang benar-benar berbeda dari teori gelombang. Menurut teori partikel, semua foton memiliki energi yang sama besar, yaitu sebesar Hf. Sehingga, menaikkan intensitas cahaya berarti menambah jumlah foton, bukan menambah energi tiap foton selama frekuensinya tetap. Menurut Einstein, semua energi foton diberikan kepada elektron, dan ini menyebabkan foton lenyap. Jadi foton atau cahaya yang mengenai permukaan logam anoda itu energinya diserap sehingga foton itu lenyap. Karena elektron terikat oleh energi ikat tertentu, maka diperlukan kerja minimum W0 untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Besar W0 bergantung pada jenis logam. Jika frekuensi F sedemikian rupa sehingga
Hf lebih kecil dari W0, elektron tidak terlepas dari permukaan logam. Jika Hf lebih besar atau sama dengan W0, elektron akan terlepas dari dan memiliki energi kinetik sebesar Hf dikurangi W0. Dengan demikian boleh kita buat suatu formula atau rumus bahwa energi cahaya sama dengan Eka max ditambah W0, atau Hf sama dengan setengah mv kuadrat max ditambah Hf0, di mana energi cahaya itu adalah energi foton dari luar menuju plat kiri atau anoda. Eka max adalah energi kinetik elektron ketika bergerak menuju plat kanan. Vmax adalah kecepatan elektron menuju plat sebelah kanan. F adalah frekuensi cahaya atau foton. H adalah konstanta Planck, di mana W0 energi ambang bahan. Itu sama dengan energi minimum yang diperlukan untuk melepas elektron dari permukaan logam. Oke, sekian materi kita hari ini, di mana kita pada pertemuan selanjutnya akan kita berikan suatu latihan soal-soal dan akan kita lanjutkan dengan ulangan untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa sekalian. Oke, pada pertemuan saat ini cukup sekian. Terima kasih dan salam sehat.